Oke cuy, balik lagi cuy di channel Goblok Kagak Jelas ini. Nah jadi di kali ini gua akan ngebahas salah satu keyboard yang gue punya lagi. Itu adalah Wacom WK75 ini. Yang dimana nih gue belinya second ya. Gue nggak beli baru karena duitnya nggak ada. Jadi gue nyari murah, nyari alternatifnya aja. Dan ini bisa lo lihat cuy, ini dari first hand dari pemilik sebelumnya ada bekas lipstiknya anjing, dan gue belum bersihin. Tapi ya udahlah ya, kalau bisa dilihat sama si pemilik sebelumnya itu segel garansinya masih belum dicopot cuy. Dia beli di mana ini ya, di rumah keyboard deh. Aduh, kamera gue nggak mau fokus. Ya udahlah ya. Nah sudah kelihatan dia Wacom, kelihatan nggak sih cuy? Kabar. Nah dia kelihatan nih Wacom, terus ini yang 3 mode ya gitu. Ini Wacom WK75. Terus sebenarnya ini keyboard, salah satu keyboard yang lumayan basic ya. Dia keyboard yang apa ya, sebenarnya spesialnya tuh nggak ada gitu loh. Spesialnya adalah gue beli harga murah aja gitu. Dan kata orang-orang sih mendingan beli baru aja bang, pas gue udah check out kan tapi ya udahlah. Nah jadi dia ada knob-nya, dia layoutnya itu 75%. Di sini ada tombol home. Ini apa ini, patch. Ini kayak delete, ini patch up, ini patch down. Dan di sini ada indikator baterai, sama di atasnya itu indikator caps lock-nya cuy. Gitu. Dan di sini itu caps lock-nya gue udah nggak pakai caps lock orinya lagi cuy. Ini udah caps lock yang gue custom. Ini dari mana gue belinya, dari mahasiswa. Nah sebenarnya keycaps custom keycaps orinya itu sebenarnya oke, fokus lagi. Keycaps orinya itu sebenarnya kayak gini cuy. Sabar ya, gue buka. Jadi dia warnanya tuh cuman putih sama kayaknya abu-abu atau biru muda, gue lupa ya. Nah putih sama hitam cuy. Jadi putih, hitam, abu-abu gitu. Kayak di bagian enternya gitu, di bagian spasinya dia tuh warnanya hitam aslinya cuy. Bagian key yang tengah-tengahnya, keycaps yang tengah-tengahnya dia warna putih aja. Dia warna apa ya, BOW ya, black on white gitu. Nah jadi udah gue ganti keycapsnya dengan keycaps, kayaknya sih ini keycaps bukan ori ya kayaknya, feeling gue, karena dia boxnya seperti ini. Tapi kan gue orangnya so tau ya, sebenarnya nutupnya susah banget anjing. Ntar gue tutup dah. Nah jadi keycaps yang gue beli ini itu kayak temanya tuh kayak Evangelion ya. Dia di sini ada tulisan NFRV, I don't know. Terus dia tulisannya ada katakana di sini di keycaps yang udah gue ganti. Dan gue suka banget sih sama warnanya sebenarnya. Dia banyak warna purple-nya, terus diterusin lagi dia di green on purple, jadi warna-warna apa sih nama, warna-warna alfabetnya tuh warna hijau cuy gitu. Dan di bagian sisi-sisinya dia warna hitam semua, kayak bagian tab, shift, dan segala macam ya gitu. Dan jujur ya, ini keyboard sebenarnya belum pernah gue kutak-atik karena ini mungkin baru, sabar, ini kok kagak fokus sih anjing, ini kamera tolol. Nah jadi ini keyboard sebenarnya baru gue beli mungkin semingguan, dan gue belum terlalu kotak-atik karena gue pengen enjoy banget aja gitu dulu gitu, first impressionnya gimana gitu ya. Karena ini keyboard pertama gue yang punya knob, dan setelah sekian lama sebelumnya gue tuh makainya keyboard 65% doang gitu ya. Contohnya kayak yang kemarin gue bahas di video yang sangat bagus alias video tai gitu, yang 71 klasik yang gue punya itu 65% gitu. Dan gue tuh sebenarnya suka-suka aja sih ya pakai yang keyboard 65% kayak gini gitu ya. Tapi ya ternyata gue tuh butuh F1 dan sekiannya cuy gitu. Dan di sini nih agak ribet, gue harus mencet tombol Fn dulu sama mencet ininya gitu, kayak satu atau apa lah gitu. Jadi it's too much of a hassle lah gitu. Jadi ya udah gitu, akhirnya gue nyari cara gimana cara gue buat nyari keyboard yang masih nggak terlalu besar gitu. Karena kenapa gue suka keyboard 65% sebelumnya, karena gue tuh suka banget keyboard yang kecil cuy sebenarnya gitu. Nah ini kan lumayan gede, tapi kayak kalau TKL kan kayaknya lebih lebar lagi gitu. Jadi ya udah nyarinya 75%. Dan gue tuh suka yang ujungnya tuh kayak
kayak simetris kayak gini loh. Karena kalau nggak salah kayak di Adjust 820 ya, itu tuh yang di bagian arrow keysnya kan dia lebih ke bawah dikit gitu, dan kayak di mata gue tuh kurang cakep aja gitu. Nah kalau yang kayak gini nih gue seneng nih, kayak Aula F75 gitu kan, mirip banget sama WKV K75 ya gitu. Jadi spek dari keyboard WKV K75 ini sendiri itu layoutnya udah 75%, bisa dilihat ya, dia ada 88 keys kalau nggak salah. Terus mountingnya dia tuh udah gasket mount guys gitu, dia udah gasket mount, jadi ya dia agak ngeper sedikit gitu ya, kalau nggak salah gasket mount kan kayak gitu. Nah case itu dia cuman ABS plastik doang, dia plastik bukan aluminium ya gitu. Tapi ini plastiknya berat sih, maksudnya di dalamnya tuh ada 5 layer, yang dimana tuh paling bawahnya tuh ada kayak silikon gitu, terus di PCB plate-nya tuh udah ada foam yang dikasih, terus ada juga kayak apa yang kayak dilem gitu guys, tau nggak sih yang gitulah pokoknya. Dan gue males banget untuk ngebongkar karena ya ribet, ada ininya cuy gitu, ini kan ribet ya, ini bisa patah nih kalau, dan gue nggak sabaran. Jadi yang gak usah gue bongkar, lo cari di video orang lain aja kalau kepo dengan 5 layer ya. Tapi ya dia ada 5 layer. Terus PCB-nya dia ini udah hot swappable, jelas dia di 5 pin, jadi kalian kalau mau pakai 3 pin juga aman banget gitu. Konektivitasnya, nah dia ini 3 mode cuy, jadi dia ada dongle, terus ada mode wired, dan ada mode bluetooth-nya juga gitu ya. Ini tombol pindah mode Win sama MacBook kayak kalau kelihatan. Terus di sini untuk bluetooth atau wired atau dongle-nya gitu, yang tengah tuh yang wired, dan gue jelas suka pakai wirednya aja gitu. Nah oh iya, gue tuh nggak tahu kalau misal kita beli baru untuk keyboard ini sebenarnya itu dapat apa aja, karena gue belinya baru gitu, karena gue belinya di mbak-mbak cuy, kayaknya dia udah bosen gitu ya, terus dia jual gitu. Nah gue tuh cuman dapet yang jelas bareng keyboardnya, terus keycap sorry-nya, terus gue dikasih juga cuy itu kayak switch bonus. Gue nggak tahu ya sebenarnya switch bawaannya itu kan harusnya yang warna putih ya, switch bawaannya tuh yang harusnya warna putih, switch apa ya, gue nggak tahu namanya deh. Nah tapi kayaknya mbaknya tuh udah beli beberapa switch tambahan itu yang warna ungu kayak gini cuy gitu. Ya sebenarnya suaranya ini nggak ke tengah cok, dia yang warna kayak gini gitu. Sebenarnya sih suaranya nggak beda jauh ya gitu, tapi secara profil suara itu sebenarnya gue lebih suka yang warna putih gitu, karena dia agak lebih halus aja gitu, dia nggak kayak terlalu bacot lah gitu suaranya gitu. Mungkin bisa gue kasih tahu ya gitu. Nggak usah lah, males bongkarnya cuy, males. Yaudah lah ya. Ini keyboard juga itu baterainya, untuk ngebahas selanjutannya kan dia 3 mode ya. Jadi untuk mode Bluetooth atau mode wirednya dia tuh baterainya tuh udah 4000 mAh cuy. Berapa lama dari full charge ke enggak charge ya, itu jujur gue belum pernah ngetes, karena gue dari awal tuh udah langsung pakai wired mode doang gitu, jadi ke charge full aja dan ya udah gitu. Terus untuk keyboardnya sendiri tuh udah south facing ya, jadi dia bukan north facing lagi. Kalau nggak salah di aula F75 atau 75 sih gue lupa, itu katanya masih north facing di beberapa keyboard. Tapi kalau gue baca-baca di komunitas di Facebook itu udah banyak yang ngomong juga kalau dia udah south facing cuy gitu. Nah tapi untuk keyboard ini sendiri itu dia udah south facing ya guys gitu. Dia ini beratnya lumayan berat cuy, kurang lebih itu ada di 900 graman ya gitu. Jadi hampir, sebenarnya feel-nya tuh hampir sama kayak yang aluminium, tapi ya memang lebih berat yang aluminium ya jelas gitu loh. Tapi dan suaranya lebih bagus yang aluminium gitu. Dan ini suaranya itu belum gua custom sama sekali cuy, jadi ini bawaannya. Dan menurut gue stabilizer di spacebar-nya, terus di enter, tab itu udah oke banget sih gitu ya. Di bagian sini sih agak nggak terlalu talky ya dibanding sama di bagian spacebar-nya, tuh enak banget didengar gitu, kayak satisfying aja gitu. Terus di bagian keys yang lainnya juga masih enak banget juga didengar gitu ya, nggak terlalu berisik gitu. Beda banget sama kalau ngebandingin ya, itu beda banget suara spasinya itu dibanding sama keyboard gue yang Daksa M71 Classic yang gua custom sendiri ini gitu.
Ya gitu dah. Kayak biasa, untuk knobnya nih ya bisa kita pakai buat banyak hal ya, bisa kita custom gitu. Yang jelas sih kalau gue sekarang make untuk volume aja gitu, yang dimana kalau digeser ke atas itu ngurangin, geser ke bawah tuh nambahin ya kalau nggak salah. Terus kalau ditekan dia nge-mute gitu. Ini sih gue belum pernah nyoba nyabut knobnya ya, tapi kalau kata beberapa orang itu lebih tidak keras dibanding Ajas AK820 kalau nggak salah ya, kan AK820 itu dia punya knobnya juga gitu, katanya ini nggak sekeras itu gitu, maksudnya masih oke lah. Tapi di keyboard ini dia ada beberapa kurangan, yang dimana salah satunya tuh dia nggak ngedukung key MK atau VIA. Jadi dia cuma pakai bawaan software Wacom-nya aja gitu, yang dimana sebenarnya softwarenya basic aja sih gitu ya, dia kayak software keyboard pada umumnya gitu, kayak DAX M71 atau Royal Clutch yang pernah gue bahas sebelumnya juga gitu. Nah oke cuy, jadi mungkin sekarang gue akan coba untuk tes ketik ya, yang dimana kalau terakhir gue ngetes ketik di keyboard DAX M71 tuh lebih ke ngetes suara angin sih. Jadi ya mungkin karena suara keyboardnya nggak terlalu enak kali ya, jadi nggak terlalu kedengeran. Nah ini gue mau coba untuk tes typing pakai keyboard WK-VK75 ini. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu video tentang pengalaman singkat gue dalam menggunakan keyboard Wacom WK75 ini. Sejauh ini sih ya, itu bisa gue bilang enak banget. Dia belum kelihatan kayak, ada beberapa tuh gue baca-baca di forum itu katanya suka tiba-tiba mencet double, misal kayak dia mencet P sekali yang muncul 2 kali gitu, atau mungkin di keys yang lainnya gitu. Nah kalau di keyboard ini, walaupun gue beli second ya gitu, itu ternyata aman banget. Gue masih belum merasakan minusnya gitu. Gue masih enjoy banget pakai keyboard satu ini. Dan oke guys, this is Wacom WK75. Cheers. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you.